Puji Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Apakah itu yang terbaik buat Tuhan? Biarlah Tuhan dimuliakan dan tinggikan lewat hidup kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Saudara, di kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang 55 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 6 dan 7. Baik, kita baca secara bergantian karena 2 ayat saja ya. Saya akan baca 6, tapi saudara baca ayat 7. Yesaya di Perjanjian Lama. Sudah dapat Bapak Saudara? Saya tunggu dengan sabar. Sudah dapat? Haleluya. Baik. Saya akan membacakan ayat 6, Bapak Saudara baca ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah, puji Tuhan. Firman ini mengajarkan kepada kita supaya kita mencari Tuhan sampai Yesus datang menjemput kita. Kita harus mencari Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kita. Jangan sampai kita tidak mencari Tuhan selama kita di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sementara. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini pastokina do. Dan dunia oportivio di akhir zaman akan dibunuh hangus. Tidak ada nanti Indonesia lagi. Tidak ada lagi nanti yaitu Amerika, Israel, Jerman, Arab Saudi, Cina. Gak ada lagi tuh. 5 benua itu akan dihanguskan. Dikatakan dalam firman Tuhan di Wahyu, langit dan bumi ini akan dihanguskan. Tidak ada lagi nanti ini. Tetapi firman Tuhan kekal selamanya. Amin. Mari kita sebagai Tuhan beri hidup, masih kita kuat dan sehat, masih kita bisa bernapas, masih kita bisa bekerja, masih kita bisa makan dan minum, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita tetap mencari Tuhan. Haleluya. Jangan berlenga-lenga dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tunggu sakit dulu baru cari Tuhan. Sungguh tunggu dulu dia menderita dulu baru cari Tuhan. Tunggu sengsara dulu baru cari Tuhan. Ada orang begitu kan? Banyak orang begitu. Mau lu marsahai di mana? Di Joma Tuhan. Di Tiki. Dan marsahai sonang-sonang sehari ribuan. Dan jauh di jauh Tuhan. Yesaya mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jangan sampai salah motivasi kita mencari Tuhan. Ini yang penting. Roy mana Tuhan? Asa boado. Mau salah motivasi tujuan nak mencari Tuhan. Asa mamora. Asa dipasu-pasu. Asa dong mujizat walami. Asa dong berkaton. Asa sehat tahu, asa kuat tahu. Mulai tujuan tak mencari Tuhan adalah mencari mujizat, mencari berkat, roh Tuhan, roh mergareja, roh merminggu, roh mengikut Tuhan. Asa diramo Tuhan.
asa dijagai Tuhan au, asa dipasu-pasu Tuhan au. Didokter di dalam 1 Korintus 10 ayat 41 dikatakan di sini. Molo itu nata cari kita yang paling manusia yang paling malang di dunia. Masa ada Tuhan yang paling malang kita di dunia. Molo itu nata cari nomor Tuhan on. Asa masana, asa mamora au, asa dipasu-pasu Tuhan au, atas sehat au. Asa sehat sudah gelek anak kokku diberkati Tuhan. Tuhan, kita yang manusia yang paling malang, yang paling hina di dunia ini. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 34 itu dikatakan di situ apa? Orang-orang yang sebenarnya Tuhan itu yang dicari. Unang sarupa hamuna dengan jolma nasumanan Tuhan. Roh ibana merminggu, roh ibana martanian, roh ibana memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tujuannya asa diberkati do, asa dipasu-pasu do, asa sehat do ibana. Ini salah besar. Salah besar. Mencari Tuhan itu supaya diberkati materinya. Salah besar. Mencari Tuhan. Maka dikatakan di sini, carilah Tuhan, berserulah kepadanya selama ia berkenan ditemui, selama Tuhan dekat. Jangan sampai kita di sini jemaat Tuhan di tempat ini, roh Tuhan holang mencari imah hamoran hasangapun. Halnya harus dikutosoni, ay hamoran hasangapun dan membain keselamatan. Dan membain kita gabe damai sejahtera dan sukacita. Kedua musik mencari Tuhan, unang mamereng-mereng jolma. Itu tuh. Unang mamereng-mereng jolma, roh tu gereja, roh tu Tuhan. Roh mamereng-mereng jolma, mamereng-mereng parditai, mamereng-mereng situai, mamereng parhangiri, mamereng-mereng hamba Tuhan ini di mana roh tu gereja. Mamereng jemaat ini di mana tu gereja. Mamereng jo. Ah. Tang roh sih mati. Apa yang roh bebas? Aku miring jo. Be, malas di mana teh? Ah, roh biau bi ina. Diberi musik. Padita, padita besok minggu pa. Si tuwi bilang roh. Pelet tuan ini besok minggu pa. Belagi au jadi mati kan? Memereng-mereng. Babi kali. Salah. Kita roh mencari Tuhan dan memereng jolma. Haleluya. Coba ngomong ke kanannya. Roh mencari Tuhan dan memereng jolma. Haleluya. Dan memereng patitai. Dan memereng hamba Tuhan ini. Amin. Iya. Nah memereng Yesus dulu. Haleluya. Memereng Tuhan Yesus roh tu Tuhan. Tu gereja. Nah lamar minggui. Lau bertemu tu Tuhan. Kalau itu salah. Kalau kita mencari datang di gereja memereng jolma. Jadi betul. Fokus kita datang kepada Tuhan, bertemu secara pribadi. Haleluya. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Itu toh. Sona mamereng padita ya pang roh tu gereja. Sona mamereng pangulan huria roh tu gereja. Roh melayani Tuhan. Alai lau berjumpa do memuji pasangan pembari Tuhan. Haleluya. Itu. Alanya molo kita memereng-mereng jolma padita tidak sempurna. Hamba Tuhan ini tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Alai molo kita memereng Tuhan, Dia yang sempurna. Amin. Tuhan yang sempurna. Tidak ada cacat dan celah. Yesus Kristus yang sempurna. Tidak ada noda dan celah dan tidak mungkin berdosa dan tidak mungkin jatuh dalam dosa. Makanya sekarang banyak jemaat anak Tuhan kecewa Allah diberi jolma. Kecewa mana Allah diberi panitai? Panitai sungguh pak. Akhirnya tak pernah minggu be. Aman, wah, si tuai bisa ngodi do. Macam ni tak malu, inna.
Iya kan? Pujian malo. Terjadi permusik malo. Alah, kalau di mimbar depan kecewa mana? Alama mereng bangulan. Tangan mereng Tuhan. Makanya kecewa. Ada hamba Tuhan, ada sekolah pendeta kecewa sama gembalanya. Di sekolah teologi loh. Sudah sekolah Alkitab teologi 4 tahun. Firman Tuhan yang dipelajari 4 tahun di sekolah teologi. Ternyata dia ditempatkan di suatu pelayanan penggembalaan dan dia bukan gembala, tapi dia pendeta di situ. Tapi ketika dia gembalanya melakukan segala sesuatu yang salah, dia kecewa. So ngono doa pe gembala ko. Nah. Aguh. Nah. Akhirnya gue kecewa gimana? Gembala ku soni apa lagi langsung ndam sih. Pendeta ku soni do HP. Dibereng gembalana supong nih Pak. Dibereng gembalana. Aduh, akhirnya naswasir gereja. Makanya di sini jangan pernah kita mengidolakan pendeta atau hamba Tuhan. Amin. Jangan pernah memberhalakan hamba Tuhan yang murapi Tuhan sekalipun, yang dipakai Tuhan sekalipun. Ketika dia dipakai Tuhan, berdoa kepada saya sungguh, berdoa kepada yang lemah dikuatkan. Ada mujizat, karunia-karunia luar biasa. Jangan pernah mengidolakan, memperhalakan, mengatakan, wah pendetaku luar biasa, kudus, wah pendetaku itu hebat, diidolakan. Itu saat diberi kelemahan langsung kecut. Itu namanya memperhalakan. Lihat Tuhan, amin. Lihat Tuhan. Kalau pernah gembalamu, pendetamu doakan. Haleluya. Jangan kita menjadi kecut dan tawar hati melihat hamba Tuhan. Doakan. Seperti tadi hamba Tuhan itu, dia kecut dan tawar hati, kecewa. Tuhan, ayo gembala kisah di beko indah. Atau akhirnya murtad naimana. Murtad tinggalkan Tuhan. Seorang teologi. Mama belajar 4 tahun, tinggalkan Yesus. Oke, ditebusnya. Nggak boleh. Haleluya. Orang-orang seperti ini adalah terpanggil tapi tidak terpilih. Dan dipakai Tuhan memang tapi tidak terpilih menjadi milik Tuhan. Jangan sampai kita di sini hanya terpanggil ikut Tuhan tapi tidak terpilih. Kita harus terpilih ikut Tuhan. Amin. Ini orang yang terpanggil, terpilih dan dipakai Tuhan, dia tidak pernah kecewa dan sakit hati, tersinggung melihat kelakuan setiap orang. Haleluya. Dia akan berkata, biar Tuhan yang menjamah dia, biar Tuhan yang bekerja bagi dia. Tuhan pulihkan dia, supaya jangan orang disesatkan, supaya jangan orang mengikuti seperti kelakuannya. Itu yang terpilih. Haleluya. Amin. Jangan sampai sudah belajar firman Tuhan, sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia kecewa gara-gara melihat manusia. Jangan sembarang. Kita harus melihat Tuhan. Amin. Makanya Yesus mengatakan kepada ahli Taurat dan Farisi, dia berkata kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel, jangan lihat kelakuannya, karena ahli Taurat itu membuat kecewa jemaat Tuhan, hamba Tuhan, bahkan bangsa Israel, bangsa Yahudi. Karena apa? Ahli Taurat itu mengajarkan firman Allah, hukum Taurat, tapi tak satu pun dilakukan. Ini bahan omongan. Holat di gereja itu apa? Amat tak ditai. Holat di gereja itu inatai. Holat di gereja itu kudusi. Holat di gereja itu amat tai. Pendeta, lu gereja pendekar lu. Soalnya, itu kecil main, itu kok konsehuli. Ahli Taurat di baik Allah maloroi. Hidup kudus doi di baik Allah yang mengajari. Harus di baik Allah. Munafik ini. Ayo ke Tuhan Yesus. Terimalah ajaran firman yang diterima, yang diajarkan itu. Tapi jangan tiru kelakuannya itu. Terimalah, jangan engkau kecewa karena perbuatan kelakuannya itu, tetapi firman yang disampaikan itu hidupilah dan terimalah. Amin. Itu tujuan kita
mencari Tuhan itu. Haleluya. Supaya kita jangan kecewa. Haleluya. Coba ngomong kiri kanan, jangan kecewa melihat hamba Tuhan. Haleluya. Jangan sakit hati. Amin. Tetap semangat Tuhan. Jangan. Bayangkanlah seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang dari luar negeri, Benny Hinn. Tahu Benny Hinn? Kenal? Masih hidup sekarang kan? Benny Hinn buat KKR ke Indonesia, ke Singkaya, KKR ke Medan, ke Indonesia sudah pernah ini. KKR banyak yang terjadi. Ketika dia berdoa, wah, tempat tanah. Tahu nggak? Benny Hinn jatuh dalam dosa perzinahan. Yang paling lucunya bukan kepada perempuan, laki-laki. Homoseks kepada sekretaris anak buahnya, pelayannya. Tapi sekarang dia bertobat dan dipakai Tuhan. Kalau ada orang, aduh kecewa aku. Wah, dia melihat pendeta udah dipakai Tuhan, luar biasa. Dia kecewa ketika jadi. Robert Liardon, umur 12 tahun dipakai Tuhan KKR, masih anak-anak, banyak bertobat. Ini dari Amerika, tapi jatuh dalam dosa perzinahan kepada perempuan. Kalau dia bertobat dan diangkat Tuhan kembali. Apakah kita kecewa melihat hamba Tuhan itu sehingga kita tidak datang kepada Tuhan? Jangan. Haleluya. Jangan. Kita tidak boleh kepada Tuhan, apalagi kepada manusia. Kita harus melihat Tuhan. Oh, Yesus na roh tu gereja dan melihat mereng-mereng jolma. Roh tu gereja dan mereng mujizat. Sekalipun aku tidak ada berkat hari ini, sekalipun belum disembuhkan Tuhan hari ini, sekalipun belum ada pertolongan Tuhan hari ini, aku akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua si mesak benar saat lagi. Ingat Tuhanku Raja dan bukan menyesal. Sekalipun Tuhan Allah yang kami sembah itu tidak menolong kami dari perapian ini, tapi kami tidak akan menyembah kepada Tuhanku Raja dan kepada patung yang kau buat itu. Akhirnya marah dia, 7 kali lipat, panaskan api itu. Dipanaskan 7 kali lipat. Nggak sanggup biasanya itu. HP apa yang terjadi? Jom mana melempar nasi ini? Dia lakon api ini. Ini mohon ditarik. Alih-alih. So merdalan malahini nasarong api. Masih kur-kur alih merdalan. Naso kadung api mak. Dangarong moso guna. Dangarong bau timus. Dangarong bau terbakar. Hira nabi. Ini sini malahi merdalan di sini. Tapi masih kur-kur api. 7 kali lipat. Ketika dia mulai saya melihat, betul lah kali oleh paraho. Hamuna, mesa amene usadra. Masa gini pati. Si bibiring mira. Anak di depan tadi bibiring ni. Hidup betul lah kali. Bibiring Tuhan datang menolong. Haleluya. Kita harus berani berkata, sekalipun penyakitku belum sembuh hari ini, sekalipun aku belum diberkati hari ini, sekalipun anakku menderita hari ini, sekalipun terjadi masalah yang terjadi bagiku, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya. Kita harus berkata seperti itu. Itulah iman yang kuat, iman yang tahan uji. Ikut Tuhan, maka kita tidak akan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat dan suara Tuhan tidak pernah terlambat mendengarkan doa-doa kita. Ini masalah motivasi kita mencari Tuhan. Amin. Unang motivasi kita. Saya diberkati saya sehat tapi iman dan itu. Iman nak kendor salah. Tuhan mengatakan, mangihui muluh mencari kerajaan dan kebenaran Allah. Sudenai aka odengi mangihui. Kita harus cari Tuhan dengan benar. Amin. Orang yang mencari Tuhan dia pasti mengenal Tuhan dengan benar.
Dia akan mengalami Tuhan dengan benar. Dia akan bertemu dengan Tuhan dengan benar. Amin. Mengalami Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu tidak pernah meninggalkanku. Itu yang mengalami Tuhan. Mengenal Tuhan secara pribadi dan kolak kata. Amin. Maka Ayub bilang apa? Aku tidak mengenal Tuhan dengan kata orang. Tak kolak kata mengenal Tuhan di si Ayub. Allah wa alami do. Sadiri. Ima berkat dan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Wa alami sadiri do. Tuhan itu benar. Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Maka dikatakan di sini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada Dia selama Ia dekat. Kenapa? Kenapa Tuhan bilang seperti itu ya? Selama Ia berkenan ditemui, selama Ia dekat. Ternyata ada waktunya nanti Tuhan Yesus Kristus tidak bisa ditemui. Ada waktunya nanti tidak bisa berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena zaman anugerah belum tutup. Kesempatan belum tutup. Zaman anugerah, kesempatan Tuhan zaman anugerah. Kalau zaman anugerah sudah tutup, maka tidak bisa lagi orang mencari Tuhan. Tidak ditemui lagi. Tidak bisa berdoa. Berdoa tapi tidak dengar lagi. Kalau zaman anugerah sudah tutup. Sekarang masih ada zaman anugerah. Kesempatan masih Tuhan berikan buat manusia. Mari kita berlomba-lomba mencari Tuhan. Amin. Berlomba-lomba roh Tuhan. Kenapa? Kalau sudah akhir zaman, tiba waktunya, tidak seorang pun yang bisa mencari Tuhan. Sudah tutup. Kesempatan bertobat tidak ada lagi. Kesempatan untuk memuji Tuhan tidak ada lagi. Kesempatan untuk menyembah Tuhan tidak ada lagi. Mendengar firman Tuhan tidak ada lagi. Dikatakan di Amos pasal 8 ayat 8 sampai 10, 11. Mereka karena sudah tutup zaman anugerah itu, mereka mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Tapi tidak ditemui. Tidak dapat lagi kebenaran firman itu. Mereka kelaparan. Bukan kelaparan makanan dan minuman, tapi mencari firman Tuhan. Mari sekarang masih ada kesempatan dan waktu diberikan Tuhan. Jangan bermalas-malasan, jangan ogah-ogahan, jangan main-main mengikuti Tuhan, mencari Tuhan. Amin. Kita sungguh-sungguh. Karena ada waktunya nanti tidak bisa lagi. Ada Alkitab yang berkuasa ini. Orang bilang kita ini tambre atau itu zaman anugerah. Dibaca bilang orang dia songkoran nanti songkor. Tidak bisa. Karena dikatakan di firman Tuhan akhir zaman, ketika pohon ara itu bertunas, lihat ini waktunya akan terjadi, yaitu tutup zaman anugerah akan tutup. Apa itu artinya pohon ara bertunas ini? Ketika bangsa pilihan itu sudah mengenal Yesus dengan benar dan percaya, oh Tuhan kami 2000 tahun melewati, dosa kami itu HP, nah sebenarnya nasi Persia ada kali, 25% dari Persia itu Tuhan Yesus, bangsa Israel, 75% naik agama Yudaisme, agama Yahudi. Agama Yahudi apa? Hukum Taurat dope, nilai misi Musai. 10 hukum Taurat itu. Jangan usah halah ini, itembok dope halah itembok. Tembok ratapan namanya di bangsa di sinagoge di Bait Allah di Yerusalem di Israel. Jadi apa ini? Coba dope, orang mau tembok ratapan non, umat tembok. Kecil ke tembok, isu Muhammad Tania. Para tapi malah isu Muhammad Tania. Pertanyaan aha? Bahasa roh juru selamat. Bahasa roh menyelamatkan mereka, juru selamat. Mereka nggak tahu bahwa Yesus sudah datang menyelamatkan mereka. Kenapa bangsa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan selamat? Ketika mereka latar belakangnya sono, ketika bangsa
Yahudi Israel dijajah bangsa Romawi pada waktu itu. Yesus lahir, Pilatus itu bangsa Romawi, tapi Yesus tidak membebaskan mereka dari jajahan. Mereka dijajah seperti Indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Pas dijajah sama ini Roma, Yesus tapi yang dibebaskan oleh secara fisik, asal merdeka. Hidupnya di hal ini, marporang manian, marporang, mengalau penjajah. Tapi Yesus tak songoni. Yesus datang dengan kasih. Yesus datang, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, ampunilah mereka. Mereka tidak terima. Mereka mau seperti Superman, jago, perang. Alah, si Muhammad sendiri itu, si Muhammad imana marporang do di Arab Saudi, Ismail marporang do dikuasai mak kekerasan, membunuh. Yesus tidak begitu dengan kasih. Itu yang mereka terima, maka mereka tolak Yesus dan mereka salibkan. Itu. Tapi nanti mereka berserak di berbagai bangsa. Israel itu berserak dulu karena mereka di berbagai bangsa. Dibilang menoni, wah, Tuhan hapi Yesus nasal kami, ini Tuhan nani, ini hapi. Kembali mana sih desian bangsa-bangsa lain, maka berserulah mereka. Itulah artinya tunas bertunas. Mereka bertobat dan tutuplah jalan anugerah setiap bangsa-bangsa. Kepada mereka nantinya mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka minta ampun dan bertobat, maka tutuplah zaman anugerah hanya untuk mereka. Sekarang masih kasih kesempatan supaya jangan hanya bangsa Israel diselamatkan, seluruh dunia diselamatkan. Amin. Mari kita berlomba-lomba. Belum tiba waktunya, belum, masih diberi kesempatan. Maka dikatakan di sini, karena masih diberi kesempatan, ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, baiklah orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, baiklah ia bertobat dan datang kepada Tuhan, dan ia akan mengasihinya. Dan dikatakan lagi di sini, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Masih diberi kesempatan dan waktu. Mari kita bertobat. Haleluya. Mari kita meninggalkan dosa-dosa kita. Itu dikatakan tadi. Baiklah orang fasik meninggalkan kejahatannya, baiklah orang jahat meninggalkan segala rancangannya dan segala perbuatannya yang jahat, dan datang kepada Tuhan, bertobat. Itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Isi sonde butuhan di mana? Tanggal 3 bulan 3 tahun 3 asai panggil Tuhan. Tang ada orang pendetanya diorabis sekali pun pe tang dibotoi, tang dibotoi. Ketika mau mati tanggal son, bemului botot tong, baul malas tanggal son teh mertuba memang toh, mertuba susu memang di Tuhan pasti. Alidak tuh hobi pertubatan dan benar di Tuhan. Ala dibotoi mana tanggal son bulan son, dak kesungguhan, dak kesungguhan di. Makanya tak seorang pun yang tahu kapan dia dipanggil Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Haleluya. Menakolak kata. Haleluya. Amin. Coba ngomong kekenaan. Menakolak kata kita mencari Tuhan. Haleluya. Amin. Menakolak kata do. Sarupa mahitan wae kisfili. Merminggu duaunya adalah ngodong dalan hamaguani. Untuk apa kita mencari Tuhan? Hal itu hamagua kita. Untuk apa kita berminggu memuji Tuhan le ujung-ujungnya tu api naroko agak ini pak. Roh kita tu son asa tu surga hita anon memuji pasangapon Tuhan Tuhan. Haleluya. Salilin ni liling. Wow. Kekal. Umur manusia stok itu. Umur manusia stok itu. Joko di hati Tuhan. Neberuang di perjanjian lama, umur manusia panjang, kejar umur manusia. Umur yang terpanjang di dunia Metusalah. Berapa umurnya? 969 tahun. 969 tahun. Bayangkanlah itu, mau hampir 1000.
Ala di piring Tuhan, ala gejang di jolmaon. Di piring Allah. Akan mencari kopi. Gimana mendeu? Gimana gejang murna? Gimana menyembah berhala mencari dan percaya Tuhan. Lembar dosa. Di paring wati belam berdosa lembar deu. Akhirnya dipepedek Tuhan mah di zaman Nuh. Zaman Nuh dipendekkan lagi umur manusia. Berapa umurnya? 120 tahun. Zaman Nuh. Karena Sodom dan Gomora dia sedih. Akka jolmon masa 10 tahun umurna. Suruh Gomora metong. Homoseks, lesbian, kekerasan. Bukti nah ketika datang suruh-suruhan ke Silo. Mamereng, suruh Gomora, tohoro main, suruh Tuhan, tujuan. Biar itu, tohoro main. Nah jahat sudah bangsai, bangsa suruh Gomora. Toho majol mana tai. Lo, alam tamu mate, keluar nih, atau bunuhan. Tamu tamu, lo, keluar. Oh masih hidup, jauh, masuk. Nambul, dibunuh kamu. Wah, biar susulan mak tuh HP aja, HP kau tahu, kota Solo Gomora. Apa yang terjadi saudara? Akan ditunggang balikan ini surga dan Gomora. Maka datang langsung malaikat Tuhan itu apa? Dibutakanlah semua yang di luar itu. Ketika si Lut ngambil tamunya ini, mereka tahu itu malaikat Tuhan. Maka malaikat tadi butakan dan dibawa ke Buddha masuk, yang dibawa ke beda. Buddha masuk. Jahat besok. Maka datanglah malaikat Tuhan itu. Lot, bersama anakmu pergi ke gunung sana. Jangan menoleh ke belakang. Kami lihat jahat sekali manusia itu. Ulu itona kawin itu binatang. Tak dibawa tebe. Orang bijak maksudnya. Tak dibawa tebe. Nah, biar itu Tuhan. Makanya Tuhan apa? Aku akan turunkan umur manusia itu. Makin panjang umur, makin tidak takut Tuhan, tidak mencari Tuhan. Diturunkan lagi di Mazmur. Apa dibilang? Umur manusia diperpendek lagi 60, 70, 80 tahun. Umur manusia sekarang perpendek lagi. Kebanggaannya 80 tahun, penderitaan dan kesusahan. Itu firman yang ngomong, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Firman Allah yang ngomong. Kenapa? Karena dilihat ketika panjang umur manusia itu makin menjauh dari Tuhan. Tidak mencari Tuhan dengan sungguh, tidak mau bertobat, tidak mau takut Tuhan. Maka sekarang itulah. Maka kita harus sungguh-sungguh. Haleluya. Umur saudari menjelang 45 tahun. Umur naik. Harus tetap mencari Tuhan. Amin. Sampai kita harus berkata, seumur hidupku aku akan mengikut Tuhan. Amin. Aku akan melayani Tuhan. Seumur hidupku sampai mati, aku akan tetap mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Haleluya. Itu harus ngomong begitu sama Tuhan. Tuhan pimpin aku untuk melakukan kehendak. Tapi biasanya orang yang dekat dengan Tuhan akan ditunjukkan jalannya bagi dia. Di dalam Mazmur dikatakan, orang yang dekat dengan Tuhan itu Tuhan akan menunjukkan rencananya, kehendaknya, jalannya bagi orang yang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Karena ditunjukkan firman-Nya bagi dia. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak pernah menghalang-halang jiwa-jiwa datang percaya kepada Tuhan. Dia akan berkata, jangan larang mereka, tetap percaya kepada Tuhan. Itu orang yang dekat dengan Tuhan, dia suka mendengarkan firman, dia suka memuji menyembah Tuhan, dia suka menyembah Tuhan, suka melakukan kebenaran dan suka bertobat. Haleluya. Itu yang dekat dengan Tuhan. Contohnya memuji Tuhan, lagu-lagu rohani, dia senang sekali. Dengan khotbah-khotbah rohani, dia senang sekali. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Bahkan diberitahukan kepada dia kapan dia akan meninggal.
Tahu? Ada seorang pendeta. Nah, kita langsung dan mengenal pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia pengkhotbah KKR. Ketika dia berdoa kepada yang sakit sembuh. Dia pengkhotbah yang luar biasa. Ketika dia khotbah, tidak ada yang berkata, aduh, paling dikukuk bau. Ala ini maton pada itu tak kai. Yang orang naik puasa, ala orang tuh humor rohani di mana to. Mantap do. Sena orang naik di. Jadi setiap orang yang mendengar dia khotbah, imannya betul. Tapi Tuhan bilang apa? Anakku, sudah tiba waktunya. Tapi jangan takut. Istrimu dan anakmu akan saya pelihara. Tahu nggak? Sebelum dia mati, Tuhan bilang, itu apartemen saya kasih sama istri anaknya. Di situ anaknya tinggal. Tenang, aku akan pelihara anak istri anakku. Lalu dia bilang, Tuhan, di mana anakku? Di mana anakku? Pendeta Tohak si Tuhan. Orang Batak juga. Apa yang terjadi sekarang? Ketika dia di GB apa ya? Ebenezer khotbah diundang. Kalau dia khotbah itu sejak awal setahun sudah padat. Karena memang pengkhotbah keliling dipakai itu. Apa yang terjadi sekarang? Ketika dia khotbah di pada minggu seperti ini, Tuhan datang. Anakku, sudah tiba waktumu. Kembali kepada aku. Ini waktumu sudah tiba sampai di sini. Rumahmu sudah siap. Ketika berkhotbah begini, dia bilang apa? Tuhan Yesus sudah datang menjemput aku. Aku akan kembali kepada Bapa. Datanglah, ambil Tuhan. Jangan Bapa. Jangan ngomong seperti itu. Dia sudah ada di sini, dia jantungan. Memang dia ada jantung. Tapi Tuhan bilang apa? Sudah tiba waktu anakku. Kembali. Atau ini jemaat Tuhan nangis-nangis dari semua jemaat Tuhan. Bagi dia berkhotbah seperti ini. Khotbah. Pendeta jangan tinggalkan kami. Istrinya sudah tahu itu. Dia dipanggil, dia dikatakan istrinya. Jangan nangis karena sudah tiba waktu. Apa yang terjadi setelah? Ayo bawa ke rumah sakit. Una pola boka motor rumah sakit. Tuhan Yesus lebih ini. Saya menjemput tahu. Dan sama pendeta jangan. Aduh, masih muda. Masih umur saya kayak sekarang. Masih umur saya kalau hidup di sekarang, umur saya. Jangan. Una pola deh. Teman-teman aku dibawa ke rumah sakit. Itu adalah ada dipanggil. Coba bayangkan. Dia kasih tahu. Tuhan kasih tahu. Maka dia tidak takut ketika dipanggil Tuhan. Ada lagi hamba Tuhan di luar negeri. Dia sudah ngomong sama istri anaknya. Istriku, anakku, kau dipanggil Tuhan nama. Ini orang dekat dengan Tuhan soalnya. Orang yang dekat, makanya Tuhan tadi orang yang dekat Tuhan pasti diketahukan. Dia tidak takut ketika dipanggil Tuhan. Dia malah berkata, terima kasih, aku akan berjumpa dengan Raja segala Raja. Dia senang. Apa yang terjadi saudara? Dia bilang sama istri anaknya, molo tangis samuan, molo mati awan, mau unang tangis yau. Molo tangis yau, mau mulu dau. Jadi tuh Tuhan toh. Dok tu istri anak molo tangis yau mau lo. Udah ko matul semua lain ngalah ko, kupanggil lo. Nggak tiba waktu, nggak siap ya. Jadi dok ko matul istri anakmu, unang tangis yau. Molo tangis yau, unang tangis yau. Bapak nak. Lalu istri aduh. Suamiku, kok soal ini, dah tangis aku mulai mati. Nah, dah pola anak Tuhan mendukung. Mulai tangis aku mengulu. Dah mulu. Tuhan bilang, anakku siap. Mati mak, hamba Tuhan. Tangis malah istri. Aku mau istri anakku dah. Tangis. Tuhan bilang, kembali menjadi marhosa. Aku dokter Tuhan, istriku, anakku, mas tangis saya mau, tapi Yesus gua nasa takut Tuhan Yesus, mas naso alam kamu, mangaturus, ada mereka kamu, pasti Tuhan itu ada, dinas, saya nak tangisi, ada, terkait dia mesti pejammu, mati manusia, kita tangisi mesti. Rela mahamu, mengulu sih. Harus rela. Pas Tuhan jaga dia. Akhirnya mati betul dia. Dan tangis. Haleluya. Itu karena dekatnya Tuhan. Amin.
Orang yang dekat dengan Tuhan dia bergaul, ditunjukkan rencananya. Makanya siapa namanya yang diangkat Tuhan itu? Ada 2 orang yang angkat Tuhan di zaman PL. Siapa namanya? Yang angkat Tuhan hidup tanpa mengalami kematian karena hidup bergaul dekat dengan Tuhan, selalu rindu dekat dengan Tuhan. Siapa namanya itu? Elia satu lagi ada Henok yang pertama sekali dipanggil Tuhan hidup. Kenapa dia diangkat Tuhan? Karena dia hidup bergaul dekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Elia dan Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita dekat dengan Tuhan, bertobat, datang kepada Tuhan. Amin. Kita harus tetap terus sampai Tuhan datang. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Cari Tuhan seumur hidup kita. Karena orang yang mencari Tuhan tidak sia-sia. Haleluya. Jangan cari dukun, jangan cari paranormal, jangan cari okultisme. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Boleh kita rumah pendeta, dokter dan murid kita cari dukun, dan gue mencari okultisme, kekajiman-jiman. Jadi apa yang gue tadi? Itu rumah sakit. Oh salah. Sampai bilang nggak boleh ke rumah sakit, ke dokter. Kita lihat dulu dokter itu apa? Itu dengan ilmu pengetahuan sekolah, tidak ada mistik di situ. Dokter gigi, dokter jantung, dokter apa lagi? Pokoknya semua dokter itu. Roma, pendeta salah tafsir. Kamu pernah melatih dokter dan gue dan harus habis laut ke dokternya. Marsai mana nak dah laut dokter, mati. Marsai mesti mati. Marsai dia mana? Kena pola lemate jenama dan buina. Salah. Kita boleh kalau imannya kuat. Haleluya. Kalau imannya tidak kuat pergi dokter. Kalau imannya kuat, kuatkan imanmu. Kalau imannya enggak kuat, ya pergi, jangan ke dukun, ke paranormal, ke itu semua. Amin. Karena mereka ada ilmu gaib yang akan diberikan. Dan lihat perbuatannya. Kalau dukuni sewa Tuhanmu dah, begini. Akan dukuni, mau dukun, masuk ke roh, dah. Nabi, mau marsai tu, bunuh mamul pok, dah. Nabi, di mana tahu kan? Hola nang berkusi do, mama tahu do. Kedua macam hepeng do. Hidu. Jangan museh. Abang do tumbal ni. Moral dia kokon, anakmu tumbal nak, istri tumbal nak, keluarga besar mau akan tumbal dan mau. Makanya putuskan jangan. Haleluya. Kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Biar kita ingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan anugerah dan kebaikan yang luar biasa. Kami sudah mendengarkan firman, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan iman kami. Firman-Mu menjadi senjata bagi kami, supaya kami mencari Tuhan seumur hidup kami. Kami mencari Tuhan sampai mati dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami berkata, kami akan hidup dekat dengan kami, hidup bergaul, hidup dalam pertobatan setiap hari, dalam mencari dan tidak salah motivasi dalam mengikuti. Tidak mencari uang, tidak mencari harta, tidak mencari kegemaran dunia ini, tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, tapi kami menjadi anak Tuhan yang rendah hati. Terima kasih kami mencari kebenaran, setia sampai akhir hidup kami. Karena Tuhan berkata, bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Dan kami mulai dari awal, dari roh, dan kami akhiri dari roh juga. Ikut Engkau, memuliakan Engkau selama. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mengingat kebaikan-Mu, mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Engkau rela mati di kayu salib, bukan karena berbuat dosa,
bukan karena melakukan kesalahan, tapi karena dosa-dosa kami, karena perbuatan kami yang salah. Engkau rela mati supaya kami selamat, supaya kami tidak binasa. Kami mengingat kebaikan-Mu yang sungguh hebat dan luar biasa. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat darah dan buat tubuh-Mu yang luar biasa dan suci. Terima kasih Bapa. Berkati hosti dan anggur, urapi dan pakai. Berkati hamba-Mu Muda Rejeki untuk membagikan, yaitu hosti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah. Urapi dan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran itu, sehingga kami diberkati, dipulihkan, disembuhkan. Dalam nama Yesus, ampuni dosa dan pelanggaran kami, kuduskan kami dengan darah. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian. Saya undang dari Rezeki untuk membagikan kepada jemaat, yaitu sakramen perjamuan kudus. Kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku salibnya, 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 selama mulia dosaku, salibnya, 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 salibnya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat. Dosaku disucikan. Tuhan, sebelum kita
memakan tubuh dan darah Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 57. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku dan hidup oleh aku." Bapak Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah buatan tangan manusia, tapi kita imani dan percaya bahwa ini melambangkan tubuh Kristus yang telah tercabik-cabik di Bukit Golgota. Lewat tubuhnya yang tercabik-cabik, bahkan lewat bilur-bilurnya, kita disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa tubuh kita telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus. Haleluya. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah melambangkan tubuh Kristus? Mari kita katakan amin dan kita makan dengan iman. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka cawan. Terima kasih. Mari kita angkat di tangan kanan kita, yaitu anggur ini buatan tangan manusia. Tapi kita harus beriman dan percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di Bukit Golgota. Darahnya yang suci, darahnya yang mahal telah menyucikan dosa-dosa kita. Dosa kita, dosa nenek moyang, dosa perbuatan kita. Dikatakan firman Tuhan dalam Yesaya 1:18, sekalipun dosa merah seperti kerumici, akan putih seperti bulu domba. Sekalipun dosa merah seperti kain kesumpah, akan putih seperti bulu domba. Kita harus beriman dan percaya bahwa darah Kristus itu telah menyucikan dosa-dosa kita, telah menghapus dosa-dosa kita, dan kita telah hidup kudus di hadapan Tuhan. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa roti dan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita katakan amin. Kita minum. Mari kita mengucap syukur. Ucapkan syukurmu, terima kasih kita kepada Tuhan akan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang menyelamatkan kita, yang menebus dosa-dosa kita, yang menyucikan dosa-dosa kita, bahkan menyembuhkan kita, bahkan membuat kita menjadi menerima hidup yang kekal. Polisi kada mata kada ya sede lori kiri kada pada mata kada. Polisi kada masede lori kiri kada sede lori kada mata kada. Polisi lori kiri kada mata kada pada. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kebaikanmu yang luar biasa. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang terima kasih buat pengorbanan-Mu yang suci. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat
kasih setiamu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Polisi di roh di kena bata kara bala bala bala. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus bebaskanku, bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, dijadikan baru, ku dijadikan. Darahmu Yesus, darahmu sucikan daku, sucikan darahmu Yesus, darahmu bebaskanku, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan daku, ubahkan dijadikan baru, sudah berdoa, selesai penyanyian ini. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan. Berdoa buat firman Tuhan, berdoa buat perjamuan kudus yang kita lakukan pada saat ini. Haleluya. Berdoa bagi jemaat Tuhan. Haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Holy kasih. Pada saat siang hari ini Bapak di surga, kami rasakan atas kasih anugerah Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan, dan pedulikan kami Tuhan lewat firman Allah, lewat darahmu, lewat tubuhmu Tuhan yang telah dicap-cap di Golgota dahulu Bapak, menjadi ikut kami sempurna nanti Bapak di akhir zaman. Yang hidup kami Tuhan, supaya kami hidup kudus di hadapan Bapak dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih atas segala pengorbanan Bapak yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Bapak, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat-Mu Bapak yang sudah menerima dari perjamuan kudus Tuhan tempat ini. Bapa di surga, mari Engkau Tuhan urapi perjamuan kudus Bapak yang sudah kami terima dari Tuhan. Lewat urapan-Mu Bapak, semuanya kami Bapak memperoleh hikmat, memperoleh kisah kasih setia, memperoleh damai sejahtera dan damai sukacita, memperoleh Roh Kudus Tuhan dari surga, meliputi hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kami ini Bapak terang sampai selamanya Bapak, seperti Engkau menyertai kami sepanjang hidup kami di dalam dunia yang penuh kehilapan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas segala pengorbanan-Mu yang Engkau Tuhan sudah mengorbankan diri Bapak bagi kami sekalian Tuhan, supaya hidup kami Bapak dapat hidup kudus di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh hamba-Mu dan jemaat-Mu yang kumpul pada saat hari ini. Mari Tuhan lawan sepanjang masa Tuhan. Lawan kami sekalian Tuhan sampai Tuhan Maranatha. Menyatakan diri-Mu Tuhan datang dari nanti Tuhan membawa kami dari dunia ini Bapak ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya kami tidak akan tinggal Tuhan dalam dunia ini Bapak, agar hidup kami Bapak dapat menikmati baik Allah dan tempat suci yang kudus yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Mari lawat kami Bapak sepanjang hidup kami, sepanjang kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya hidup kami Bapak tetap kudus di hadapan-Mu. Hati kami ini Tuhan tetap murni di hadapan Bapak, menerima Engkau jadi Yesus Tuhan Raja kami yang mulia, yang sangat mengubah kami setiap saat di akhir zaman ini Bapak surga. Apabila Tuhan ada persoalan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, mari lepaskan kami Bapak dari persoalan. Apabila Tuhan ada dalam sakit penyakit Tuhan, lepaskan kami Tuhan dari segala penyakit. Apabila Tuhan ada dalam belenggu-belenggu dosa Tuhan, lepaskan kami dari segala belenggu dosa, supaya kami layak Tuhan di hadapan, layak menerima darah Yesus, layak menerima tubuh Yesus, menjadi ikut dan ke dalam kerja surga yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan yang sudah memimpin perjamuan kudus pada saat hari ini. Mari berikan hikmat, akal budi, pengertian. Mari berikan kesehatan yang sempurna bagi tubuh
Oleh jiwa karena dengan sih, mereka Bapa. Berkati mereka Tuhan di sepanjang masa. Berkati mereka di sepanjang hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berkelimpahan hidupnya Bapa. Dari saat ini sampai seterusnya Tuhan. Agar mereka tetap melayani Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan terjadi. Bila hidup mereka semua dan Tuhan dan jemaat yang kumpul bersama hari ini. Berkati kami Bapa pribadi. Berkati rohani dan jasmani kami Bapa. Berkati tubuh jiwa kami Bapa di surga. Supaya tubuh kami sehat Tuhan sempurna. Di akhir zaman ini Tuhan. Untuk melakukan aktivitas kami sepanjang masa Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kami dari dunia ini Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dan juga seluruh Tuhan kami yang kumpul di tempat ini. Berkati kami Bapak. Baik usaha kami mari berada Bapak. Dikasihkan kami segala sesuatu Bapak. Agar kami takut kepadamu Tuhan. Dan berikan yang paling terbaik di hadapan Tuhan. Supaya lumbung-lumbung yang ada Tuhan di dalam rumah Tuhan tetap berisi sampai selamanya. Sampai Tuhan Maranatha. Supaya nyata Tuhan di dalam hidup kami pribadi Tuhan. Yaitu kuasa Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Supaya hati kami tidak ragu, tidak bimbang Tuhan. Mengikuti dalam kebenaran Bapak di akhir zaman ini Bapak. Apabila nanti Tuhan datang Bapak, antikristus Tuhan di akhir zaman ini Bapak. Sebentar lagi Tuhan terjadi Bapak itu semuanya Tuhan. Sebelum kami sampai di sana Bapak di surga, mari Tuhan berikan kami, kuatkan hati kami, satukan roh kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya hati kami punya iman yang kuat, iman yang besar Tuhan, menantikan hari kedatangan Bapak kedua kalinya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Pada saat hari Tuhan, sebelah kami Bapak dan tempat kami nanti Bapak. Biarlah Tuhan, Tuhan sudah bekerja dalam hidup kami, Tuhan bekerja dalam hati kami, melawat hati kami dan jiwa kami dan tubuh kami sepanjang masa sampai Tuhan Maranatha. Terima kasih Bapak pada saat hari inilah doa kami bersama di hadapan-Mu yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, 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 amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.